Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Nah, setelah meninggalnya Muawiyah bin Yazid rahimahullah, muncul fitnah, yaitu perselisihan. Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan adalah khalifah terakhir dari Sufyan setelah khalifah berpindah ke anak kedua dari Bani Umayyah, yaitu Marwaniyun. Yang pertama adalah Marwan bin Hakam. Kebanyakan ulama sejarah dan politik tidak memandangnya sebagai khalifah. Kenapa tidak memandangnya sebagai khalifah? Ada masalah apa? Itu yang jadi pertanyaan. Mereka menganggapnya sebagai bughat yang memberontak kepada Amirul Mukminin Abdullah bin Zubair. Demikian juga dengan anaknya Abdul Malik. Dia tidak dianggap sebagai khalifah kecuali setelah wafatnya Abdullah bin Zubair dan kaum muslimin bersatu atasnya. Dengan wafatnya Muawiyah bin Yazid, purna sudah negara Sufyaniyun dan lahir negara Zubairiyah, sekalipun tidak berlangsung lama, karena Marwaniyun mampu menghancurkannya. Nah, rinciannya adalah hadir dalam buku kami tentang rincian daulah Umayyah dengan izin Allah. Jadi yang perlu diperhatikan di sini, jadi ini bukan masalah bughat atau masalah ini memberontak apa tidak. Proses pemindahan kekhalifahan ini sesuai atau tidak, ya, maksudnya proses pemindahan jabatan. Jadi saya belum membahas tentang Abdullah bin Zubair, bagaimana dia bisa menjadi khalifah. Kok dia bisa menjadi khalifah? Jadi sepeninggal Yazid, menurut riwayat beliau langsung menjadi khalifah. Bayat saya jadi khalifah. Ada yang bilang bahwa sebelum meninggalnya Yazid dia meminta jadi khalifah. Ada yang bilang setelah Yazid meninggal, ada yang bilang sebelum. Jadi Yazid khalifah syar'i sesuai, karena dibayat oleh semua umat Islam kecuali dua orang, Husain dan Abdullah bin Zubair. Nah, sedangkan Abdullah bin Zubair bagaimana dia menjadi khalifah syar'i? Langsung merebutnya atau gimana? Butuh kita bahas juga riwayat tentang kekhalifahan Abdullah bin Zubair. Apakah dia itu semua sahabat sepakat membayat dia apa tidak? Namun menurut riwayat sejarah bahwa tidak semua sahabat sepakat membayat Abdullah bin Zubair. Jadi dia bisa dibilang tidak bisa dijadikan hujjah sebagai khalifah syar'i. Kalau seandainya Al-Hakam ini, ya maksudnya Marwan bin Hakam ini seorang bughat, apakah Abdullah bin Zubair juga seorang bughat? Ya, jadi karena alasan tidak mewasiatkan atau tidak dicalonkan. Kalau masalah soleh atau tidak soleh itu bukan hujjah, karena masalah politik itu orang harus pinter tentang politik, bukan hanya sekedar sholat atau membaca Al-Quran atau tahajud. Itu memang baik, itu memang bagus, tetapi politik itu harus orang-orang yang benar-benar punya ilmu. Ada beberapa sahabat yang memang mereka punya ilmu tinggi, ilmunya banyak, faqih. Salah seorang dari mereka yaitu Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, cucu dari Al-Abbas. Ya, beliau ingin jadi wali, ingin jadi gubernur, ingin jadi ulil amri, ingin jadi pejabat. Tapi Abdullah bin Abbas ternyata dia tidak punya ilmu banyak tentang politik, karena ilmu politik itu luas, harus mengerti ilmu sosial, ilmu ketatanegaraan, ilmu administrasi, keperbendaharaan, ya.
Namun ada sebagian sahabat yang mungkin ilmunya kurang, tetapi dia politiknya bagus, atau mungkin sebagian sahabat ahli dalam berperang. Nah, jadi satu sahabat dengan sahabat yang lain itu berbeda derajatnya. Mungkin ini lebih dalam bidang ilmu agama, namun yang ini kurang dalam ilmu dunia, atau ini lebih menonjol dalam ilmu dunia tapi kurang dalam ilmu agama. Jadi belum tentu. Jadi kita harus membuka sejarah ini secara keseluruhan, dan kita beristighfar bagi para salaf semua, baik itu Marwan bin Hakam, Abdullah bin Zubair, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid. Kita wajib beristighfar untuk mereka, memohonkan ampun untuk mereka dan merahmati mereka dan kita semua, karena tujuan kita bukan untuk menghina orang yang sudah meninggal, ya, apalagi mereka orang-orang muslim dan orang-orang derajatnya tabiin. Ada yang derajatnya sahabat dan ada yang derajatnya mereka tabiin. Kita wajib berprasangka berbuat baik juga kepada mereka dan bersikap adil, tidak terlalu hulu, tidak terlalu berlebih-lebihan, tetapi bersikap tengah. Namun kita harus memahami bagaimana sejarah itu, supaya generasi berikutnya juga paham, tidak bersikap hulu seperti Syiah atau seperti Khawarij. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.